01241037, perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil PPT kami, yaitu yang berjudul Akidah Hukum Akal Akidah 50. Pengertian akidah. Akidah merupakan fondasi utama dalam ajaran Islam yang menjadi dasar keimanan seorang muslim. Tanpa akidah yang benar, maka ibadah dan amalan seorang hamba tidak akan bernilai sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akidah tidak hanya dimaknai sebagai keyakinan dalam hati, melainkan juga harus dipahami secara ilmiah agar tidak mudah terpengaruh oleh pemikiran yang menyimpang. Yang kedua yaitu hukum akal dalam tauhid. Hukum adalah aturan yang mengatur tingkah laku yang bersifat mengikat dan memiliki saksi bagi yang melanggar. Hukum akal adalah ketentuan akal dalam menilai keberadaan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya dan kenabian rasul akan digunakan untuk membedakan hal-hal yang wajib, mustahil dan jaiz dalam kaitan dengan Allah dan makhluknya. Yang ketiga yaitu ketentuan hukum akal. Ketentuan hukum akal yang pertama yaitu wajib, sesuatu yang harus ada. Contohnya, wajib bagi Allah memiliki sifat wujud, artinya ada. Yang kedua mustahil, sesuatu yang tidak mungkin ada. Contohnya, mustahil Allah itu mati, lemah, atau membutuhkan makhluk lain. Yang ketiga jaiz, sesuatu yang boleh ada dan boleh tidak ada. Contohnya, jaiz bagi Allah menciptakan alam semesta atau tidak sesuai kehendaknya. Yang keempat, ilmu tauhid. Ilmu tauhid adalah ilmu yang membahas tentang ketuhanan Allah Ta'ala, baik yang berhubungan dengan zatnya, perbuatannya maupun yang berhubungan antara seorang hamba terhadapnya. Dan selanjutnya 3 macam tauhid. Yang pertama tauhid uliyah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk ibadah baik lahir maupun batin dengan meyakinkan bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan tidak ada sekutu baginya. Yang kedua tauhid rububiyah, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya ya Rabb, pencipta, pemilik dan pengatur seluruh alam semesta. Yang ketiga tauhid ubudiyah, sering juga disebut tauhid uliyah, adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ubudiyah, peridatan. Dan selanjutnya akidah 50. Akidah 50 atau Q50 adalah ringkasan ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang berisi 50 sifat. Q50 terbagi menjadi 2 akidah. Yang pertama, akidah ilahiyah. 20 sifat wajib bagi Allah. 1 wujud, ada. 2 qidam, artinya terdahulu. 3 baqa, artinya kekal. 4 mukhalafatul lil hawadisi, artinya berbeda dengan makhluk lain. Yang kelima qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Yang keenam qudrat, artinya kuasa. Yang ketujuh irada, artinya berkehendak. Yang kedelapan ilmun, artinya mengetahui. Yang kesembilan hayat, artinya hidup. Yang kesepuluh sama, artinya mendengar. Yang kesebelas sama, mendengar, kasar, melihat. Yang ke-11 kalam, artinya beriman. 12 kadiran, artinya berkuasa. Ke-13 muridan, artinya berkehendak. 14 aliman, artinya mengetahui. 15 hayan, artinya hidup. 16 samian, artinya mendengar. 17 basiran, artinya melihat. 18 mutakallimah, artinya beriman atau berkata-kata. 19 wadaniyah, artinya satu. 20 sifat mustahil. Putus ada artinya ada yang mendahului. Yang kedua fana, artinya musnah. Yang ketiga mumat
Mumasalatuhu lil hawadisi artinya ada yang menyerupai. Yang keempat ta'adud artinya berbilang. Yang kelima ajun artinya lemah. Yang keenam ihtayaju li khairi artinya memerlukan yang lain. Yang selanjutnya kharada artinya terpaksa. Haulun artinya bodoh. Mautun artinya mati. Saman artinya tuli. Ama artinya buta. Bakamun artinya bisu. Kaunuhu ajijan artinya zat yang lemah. Kaunuhu mukrihan artinya zat yang terpaksa. Kaunuhu jahilun artinya zat yang bodoh. Kaunuhu mayitan artinya zat yang mati. Kaunuhu asma artinya zat yang tidak bisa didengar. Yang kedua yaitu akika nubuwiyah. Empat sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Sidik artinya jujur. Amanah artinya terhindar dari keharaman. Fatanah artinya pandai berargumentasi. Tablik artinya menyampaikan risalah. Empat sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul. Kizib artinya bohong. Hinaya melakukan keharaman. Balada artinya bodoh. Kitman artinya menyimpang risalah. Satu sifat jaiz bagi Nabi dan Rasul mengalami hal-hal manusiawi seperti sakit, lapar, tidur, dan menikah yang tidak mengurangi derajat keagungan. Baiklah, dari paparan PPT kami dapat disimpulkan. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa akidah merupakan landasan utama dalam ajaran Islam yang berfungsi sebagai pedoman bagi keimanan seorang muslim. Akidah tidak hanya mencakup keyakinan dalam hati, tetapi juga perlu dipahami secara ilmiah agar tidak mudah terpengaruh oleh pemikiran yang menyimpang. Dari hasil kesimpulan tersebut, berakhir juga presentasi saya selaku perwakilan dari kelompok 1. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.